terima kasih Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya hari ini ada pembelajaran di kelas 7A. Mungkin jenengan bisa mendampingi saya untuk mensupervisi di kelas tersebut. Materinya apa juga? Materinya tentang hormat dan keadilan Pak. Saya bisa lihat artikelnya. Oke, nomor net. Ya, untuk pembelajaran ini gimana Anda menyampaikan materi atau memang materi sudah disampaikan sebelumnya sehingga anak-anak sekarang apa yang dilakukan anak-anak? Materi alhamdulillah sudah tersampaikan kemarin. Namun di sini anak-anak tinggal pemantapan materi dan mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dengan model pembelajaran grup investigasi. Jadi mereka menginvestigasi materi di luar dan dipresentasikan hari ini di depan teman-teman. Mari kita ke sana. Oh iya. Kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari materi sebelumnya ya yang belum selesai. Materi apa sebelumnya? Namun sebelum kita memasuki materi dulu, saya akan memeriksa absensinya. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada yang izin? Hadir semuanya? Iya, ada semuanya. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai wujud rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, yaitu negara Indonesia. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ditutup berdoa dulu. Siapa yang mungkin biasanya? Ya, kita ini. Iya, Mbak. Doa dimulai. Ya, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Materi minggu lalu tentang apa? Norma dan keadilan. Ya, norma itu apa? Ya, peraturan yang berlaku di mana? Masyarakat. Ya, norma ada berapa? 4. Norma apa saja?
Gambar pertama, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Gambar apa ini? Tidak pakai helm. Kira-kira ini pelanggaran atau penerapan norma? Yang mana? Nah, kalau yang gambar ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini pelanggaran atau penerapan? Nah, norma apa? Masih ingat nggak minggu lalu kita sudah buat kelompokan ya? Buat kelompokan kalian saya tugaskan untuk melakukan apa? Melakukan apa? Investigasi. Apa yang harus kalian investigasi? Berhubungan dengan apanya? Nah, sudah siap presentasi apa belum? Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bergabung, ayo. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang waktunya presentasi. Setiap kelompok saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk memaparkan hasilnya. Siap? Saya tidak akan menunjuk siapa kelompok yang mau maju duluan, angkat tangan. Siapa kelompok yang mau maju duluan, angkat tangan. Baik, silakan maju. Nah, ya. Semua didengarkan baik-baik ya, temannya presentasi ya. Ayo. Nama dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan norma dan keadilan. Norma yang pertama, norma agama. Pertama, norma agama adalah aturan atau perintah yang berfungsi sebagai Semua kedengaran nggak suaranya temannya? Dengar? Dengar apa kurang keras? Kurang keras. Gambarnya kelihatan apa enggak? Nah, yes. Yuk. norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan norma agama yang pertama adalah tidak membeda-bedakan agama, dan pelanggaran norma agama adalah minuman keras. Kedua adalah norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang menunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan lain-lain. Pelanggaran norma hukum adalah tidak menggunakan helm saat berkendara. Penerapan norma hukum adalah menggunakan helm berkendara saat Yang ketiga, norma kesusilaan, suatu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati dari manusia. Norma kesusilaan menjadi sumber normal dan hati manusia. Pelanggaran norma kesusilaan adalah HP. Dan penerapan norma kesusilaan adalah mengembalikan benda yang bukan milik kita. norma yang terakhir adalah norma selanjutnya adalah kaidah atau peraturan tingkah laku manusia yang dari hasil pergaulan kelompok itu yang tentang untuk pelanggaran norma keselamatan. Penerapan norma kesopanan adalah
teman-temannya tadi adalah hasil investigasi mereka tentang 4 norma yang berlaku di masyarakat, ya kan? Ada yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1? Ada yang bertanya? Yang mau bertanya silakan bertanya. Yang dijelaskan kelompok 1 sudah jelas? Sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan berganti ke kelompok selanjutnya. Ada yang mau presentasi lagi? Ya, silakan maju. Bentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelihatan nggak tulisannya? Ya. Kurang jelas? Kurang jelas. Gambarnya kelihatan? Kelihatan. Tapi tulisannya? Yes. Silakan dipresentasikan. Ayo silakan. Kurang jelas soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semua didengarkan ya, semuanya presentasi ya. Kurang keras ya suaranya ya? Yuk, dikeraskan lagi. norma hukum adalah sebuah rangkuman aturan yang memberikan kebutuhan dan anggota masyarakat yang ketentuan perintah kewajiban dan kewajiban dalam masyarakat dan kita suatu ketertiban dan keadilan. Saya bisa mengatakan maksud untuk menjalankan norma hukum dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi norma dan kajian norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sebagai kehidupan. Para norma agama yang mengikuti berpikir secara profesional. Menerapkan norma agama seperti norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran norma kesopanan adalah saat berjalan di depan orang yang berisua tidak menunjukkan kepalanya. Penerapan norma kesopanan pada saat berjalan di depan orang yang berisua harus menunjukkan kepala. norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Pelanggaran norma hukum tidak memakai helm saat berkendara. Penerapan norma hukum pada saat berkendara harus memakai helm. Norma kesusilaan adalah ketika seseorang akan berbohong sebenarnya hatinya ingin menyatakan kebenaran. Pelanggaran norma kesusilaan mengirim pesan bahwa penerapan norma kesusilaan serta bertujuan kepada teman. Terima kasih, ini tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang bertanya. Bagaimana dengan pelanggaran norma kesusilaan? Ada yang mau jawab? Norma kesusilaan bagaimana yang melanggar? Dikucilkan terus? Ya. Gimana? Ya. Ada lain? Apa sanksi yang diberikan ketika melanggar norma hukum? Di penjara terus? Tidak sanksi? Sudah? Ya? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2 ya? Kita sudah membahas tentang norma, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, sekarang saya akan mengevaluasi hasil dari presentasi tadi, ya kan? Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak di sini. Mungkin yang nanti bisa menjawab, silakan langsung menjawab ya. Yang pertama, apa itu norma agama? Ada bisa menjawab? Ya, Pak. Peraturan dalam kelompok atau Peraturan dalam sebuah agama. Ada yang bisa memberikan 2 contoh norma agama? Angkat tangan. Ya. Ya, contoh. Sholat, terus menghargai agama lainnya yang ya berbeda agama ya, menghargai agama lain. Oke. Norma selanjutnya ada nggak yang bisa menjawab apa itu norma hukum? Ada yang bisa menjawab apa? Norma hukum. Ya, peraturan tingkah laku manusia. Ada yang bisa memberikan contoh 2 norma hukum? Ya, Sebagai dalam surat berkendara. terus? Ya. Kemudian lagi, ada nggak yang tahu arti penting norma dalam kehidupan masyarakat? Yang tahu angkat tangan. Kenapa kok harus ada norma dalam kehidupan masyarakat? Ya. Supaya hidup lebih tentram, aman dan damai. Ya, itu saja materi untuk hari ini. Ya, nanti jangan lupa untuk hasil kelompokannya nanti ditempel di belakang ya. Nanti setelah ini langsung ditempel di belakang. Saya akhiri pelajaran sampai hari ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah mempresentasikan semua
monggo sampaikan sebelum saya menyampaikan apa yang saya lihat. Ya, alhamdulillah tadi cukup mengungkap partisipasi peserta didik, walaupun mungkin ada beberapa kekurangan yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Yang pertama mungkin karena mereka masih belum terbiasa untuk presentasi, sehingga mungkin dari suara atau dari hasil presentasi mereka yang mungkin belum maksimal, ya bisa dibuat evaluasi ke depannya. Mungkin Apa itu ya memang saya. sudah disampaikan langkah-langkah atau tata cara saat presentasi anak-anak di sebelumnya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Ya, yang saya lihat tadi ya, kekurangan Oke. yang saya lihat tolong bisa revisi nanti hingga di pembelajaran yang akan tidak terjadi. Oke. Yang pertama adalah jangan pernah ada pertanyaan yang sifatnya itu jawabannya ukur. Maksudnya gini, gimana kabarnya anak-anak? Hari ini kan semuanya menjawab. Ya. Itu sih tidak ada masalah kalau tidak ada hubungannya dengan materi pembelajaran. Tapi kalau apa yang dimaksud dengan norma anak-anak, ini kan pertanyaan kur, sehingga yang menjawab itu bisa beragam suara. Yang ini dihindari. Paling tidak tunjuk 1-2 anak. Ayo si A, apa yang dimaksud dengan norma? Yang menjawab sudah jelas. Yang lain tidak akan menjawab karena tidak punya pilihan. Ini yang saya lihat tadi, tolong itu dibenahi. Kemudian yang berikutnya, saat presentasi yang mungkin karena anak kelas 7 masih awalnya sudah cukup bagus, menurut saya sudah bagus, sudah baik, hanya perlu penegasan ya di saat guru mengadakan anak, maksudnya kelompok anak itu, siswa itu mau presentasi, jangan terlalu mengintervensi kepada kelompok, biarkan saja apa yang harus dilakukan ya, sehingga nanti setelah anak itu presentasi itu baru ditunjukkan kekurangannya ya, sehingga di kelompok yang lain tidak terjadi, contohnya suara kurang keras atau tidak memperkenalkan diri atau apa, itu sebaiknya disampaikan setelah anak-anak itu selesai presentasi, sehingga tidak terganggu konsentrasi anak-anak untuk menyampaikan apa yang sudah dihasilkan dalam kelompoknya. Baik, sekarang itu saja yang bisa kami lihat tadi kekurangannya. Kelebihannya yang lain sudah sangat bagus dan baik, karena terlebih anak-anak kelas 7 sudah seperti itu, sudah sangat baik. Jadi kalau sudah terkondisikan dengan baik. Makasih Bu Rena ya. Jadi mudah-mudahan pembelajaran kali ini manfaat dengan anak-anak, sehingga kedepannya anak juga bisa lebih antusias untuk ikut pembelajaran hari itu. Terima kasih Pak masukannya. Ya, terima kasih.